Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Febrianti dengan NIM C1C024151. Di sini saya akan mempresentasikan PPh orang pribadi. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Nah, siapa saja subjek pajak? Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPh, subjek pajak yang pertama adalah orang pribadi individu yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun luar Indonesia. Yang kedua, warisan belum terbagi. Yang ketiga, badan. Yang keempat, badan usaha tetap. Selanjutnya, menurut pasal 2 ayat 2 UU PPh mengatur bahwa subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Nah, subjek pajak orang pribadi dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, subjek pajak orang pribadi luar negeri yaitu orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang bukan termasuk subjek pajak penghasilan. Yang pertama ada perwakilan asing, yang kedua pejabat diplomatik atau konsulat, yang ketiga organisasi atau internasional, yang keempat pejabat organisasi internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang NPWP. NPWP itu memiliki fungsi yang pertama sebagai identitas unik, yaitu tanda pengenal diri wajib pajak. Yang kedua sebagai ketertiban dan pengawasan, sarana menjaga ketertiban pembayaran dan administrasi perpajakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan itu yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak dari Indonesia hadiah penghargaan, keuntungan, pendapatan keuangan, penggunaan aset, dan lain-lain. Terus yang kedua ada objek pajak bersifat final atau PPh final, contohnya bunga deposito, bunga aplikasi, bunga simpanan, penghasilan transaksi penjualan, penghasilan dari pengalihan hak tanah dan bangunan, dan yang lain-lain. Terus yang bukan termasuk objek itu contohnya itu bantuan atau sumbangan dan hibah, warisan, dan dividen iuran. Selanjutnya ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini ada tarifnya yaitu wajib pajak 54 juta. Terus kalau dia menikah tambahannya 4.500.000. Dan dia punya tanggungan itu maksimal 3 orang, maka satu orangnya dianggap 4.500.000. Nah, jika istrinya sama-sama pekerjaan, maka penghasilan digabung menjadi tambahannya 54 juta. Terus status PTKP itu ada tidak kawin dan kawin. Selanjutnya perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama kita harus menentukan angka NPPN. Angka presentase NPPN dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan wilayah. Nah, di sini ada contoh Nona Mega melakukan pekerjaan bebas sebagai seorang pengacara di Kota Bandung pada tahun 2020. Berdasarkan pencatatan, Nona Mega menerima penghasilan bruto sebesar 2 miliar. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak di atas NPPN untuk pekerjaan bebas pengacara dengan lokasi Kota Bandung adalah 51%. Maka 51% dikali 2 miliar dapatlah 1 miliar 20 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung perhitungan penghasilan kena pajak. Di sini ada contoh, Tuan Boy, tahun pajak adalah 1 miliar 250 juta. Status PTKP Tuan Boy adalah kawin dengan 3 tanggungan. Maka besaran PTKP adalah 72 juta. Maka penghasilan kena pajaknya menjadi 1 miliar 250 juta dikurang 72 juta, maka hasilnya 1 miliar 178 juta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tarif pajak wajib pajak orang pribadi dan perhitungan PPh. Nah, tarifnya di sini ada dari 0 sampai 50 juta itu 5%. Terus di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%. Dan di atas 500 juta itu tarifnya 30%. Nah, dari contoh yang sebelumnya tentang Tuan Boy, kan diketahui penghasilan kena pajaknya itu 1 miliar 178 juta, sehingga besaran pajak penghasilan terutang kita hitung dari 50 juta dikali 5% dapatnya 2.500.000. Terus 200 juta dikali 15% dapatnya 30 juta. Terus 250 juta dikali 25% dapatnya 62.500.000. Dan 678 juta dikali 30% dapatnya 203.400.000. Maka pajak penghasilan terutang Tuan Boy adalah 298.400.000.
Nah, selanjutnya kita akan pelaporan pajak penghasilan PPH dalam SPT tahunan. Sistem pajak menggunakan self assessment, yaitu wajib pajak menghitung sendiri, bayar sendiri, dan lapor sendiri, atau withholding pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Nah, terus kewajibannya yaitu melaporkan PPH tahunan melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPH. Terus pembayaran yaitu kekurangan pembayaran pajak harus dilunasi sebelum SPT tersampaikan. Terus batas waktu pelaporan PPH OP pribadi akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya atau 31 Maret. Nah, jenis formulir SPT itu ada tiga, yaitu SPT 1770 SS, yaitu penghasilan selain usaha pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto sampai dengan 60 juta. Yaitu penghasilan usaha pekerjaan bebas dengan penghasilan 1770, yaitu memiliki penghasilan dari usaha pekerjaan bebas, baik yang menggunakan pembukuan maupun pencatatan. Nah, mungkin hanya itu sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.